Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sifka Reviana Pramesti dengan nomor induk mahasiswa 859522855 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Jakarta. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan modul 7 yaitu optik dan kegiatan praktikum 1 sifat-sifat cahaya, kegiatan praktikum 2 yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Simak dan tonton videonya ya. Kegiatan praktikum 1 sifat cahaya. Dan bahannya saya di sini ada celah cahaya, saya menggunakan sisir, senter, busur, layar putih, cermin datar, penggaris, cermin cekung saya menggunakan sendok, cermin cembung saya menggunakan kaca pembesar, lilin, korek api, dan alas lilin. Percobaan pertama, pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter dengan celah cahaya pada depan cermin datar susun seperti ini. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini terdapat kita lihat sinar itu dipantulkan. Sudut pantul sama dengan sudut datar. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datar membentuk sudut yang sama besar terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Selanjutnya, pada percobaan kedua, yaitu saya akan membuktikan bunyi hukum Snellus. Dapat dilihat, ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Selanjutnya, pada percobaan ketiga, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini, saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan amati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan pada cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Pertama, pada saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangan pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan bayangannya, juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Selanjutnya, ketika saya ukur dengan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan antara jarak bayangan pada cermin. Jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi, sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Jika saya dekatkan cermin cembung atau kaca pembesar pada lilin cahaya tersebut, akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih di sini, cahayanya menyebar. Lalu, ketika saya jauhkan, cermin cembung cahayanya menyebar makin luas. Jadi, sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung atau sendok di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Saat cermin cekung ada di tengah-tengah cahaya, yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar.
Selanjutnya, percobaan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dari jarak bayangan pada cermin cekung. Pada jarak bayangan dan lilin adalah 10 cm, sedangkan jarak lilin pada cermin adalah 5 cm. Selanjutnya, saya akan menjauhkan lilin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Saya akan ukur jarak yaitu 30 cm. Di layar putih juga tidak tampak adanya bayangan. Ya, kegiatan praktikum 2 yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Alat dan bahannya yaitu ada lensa cembung, saya menggunakan kaca pembesar. Lensa cekung, saya menggunakan sendok, layar, lilin, dan alat ukur atau penggaris. Percobaan pertama yaitu lensa cembung. Pada percobaan ini, kita akan menentukan titik fokus dari cahaya lilin. Di sini, jarak antara lilin ke lensa cembung adalah 15 cm. Dari layar kita lihat kalau kita mundurkan, maka titik fokus terlihat kurang. Lalu kita dekatkan layar. Di sini, pada titik fokusnya jelas. Lalu, pada saat kita dekatkan lagi, titik fokusnya terlihat buram kembali. Pada jarak lilin dengan lensa cembung 15 cm, sedangkan jarak bayangan 12 cm, yaitu yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya yaitu percobaan pada cermin cekung. Pada percobaan ini, titik fokus pada lensa cekung. Untuk percobaan cermin cekung, jarak lilin ke cermin cekung adalah 5 cm dan jarak lilin ke layar adalah 30 cm. Bayangan yang terlihat di layar terlihat buram dan besar. Namun, saat kita dekatkan layar ke arah lilin, maka cahaya semakin jelas. Pada posisi ini, cahaya tampak jelas dan tajam. Lalu, kita ukur jarak lilin ke arah layar adalah 12 cm dan jarak lilin ke cermin cekung adalah 5 cm. Dan diukur terus sampai ketemu bayangan yang sangat jelas. Kesimpulan, lensa cembung bersifat mengumpulkan konvergen cahaya, sedangkan cermin cekung juga bersifat mengumpulkan konvergen sinar cahaya. Pada percobaan ini membuktikan bahwa prinsip pembentukan bayangan pada lensa cembung dan cermin cekung sesuai dengan teori optika geometris, yaitu cahaya dapat dibiaskan oleh lensa dan dipantulkan oleh cermin sehingga membentuk bayangan dan karakteristik tertentu. Melalui percobaan ini, peserta dapat memahami hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, titik fokus, serta sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung dan cermin cekung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.